Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Enggak. Ada semua? Ya. Dan untuk hari ini kita pertemuan untuk materi ego-break ya. Ya. Sebelum guru mulai, seperti biasa kita awali dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Coba ketua kelasnya. Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa hari ini. Sudah siap berdoa di dalam hati. Untuk kita semangat ya, kita nyanyi P5 dulu. Kita ice breaking ya. Menambah semangat kita hari ini. Kita Bu Guru kasih tepuk 3 tepuk ya. Ada tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Kalau Bu Guru kasih tahu tepuk pagi 1 kali tepuk ya. Kalau tepuk siang 2 kali. Kalau tepuk malam 3 kali. tepuk tapi tidak bersuara. Siapa yang menepuk ada suara, dia yang kasih apa namanya untuk nyanyi nanti ya. Siap? Kurang semangat. Siap? Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, siapa yang bersuara? Siapa yang bersuara? Yang bersuara yang bernyanyi sekarang. Bernyanyi. Ayo, nyanyi apa? Kalau tua. Balon ada 5 boleh? Ayo. Bisa nyanyi balon ada 5? Bisa? Bisa Nggak bisa? Tahu bisa dia aku. Ayo. Oh, kalau Mau udah nyanyi? Kalau udah, ulang lagi sekali ya. Yang ulang lagi sekali yang salah harus bernyanyi. Yang tadi yang ulang, yang salah pertama kasih ampun tak bernyanyi. Sekarang yang salah yang kedua harus bernyanyi ya. Siap? Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Selamat, berarti tidak ada yang kena hukuman. Selanjutnya Bu Guru ke materi ya. Materi kita hari ini adalah ego-break. Ada yang pernah dengar ego-break? pernah. Pernah? Apa itu ego-break? Pengolahan sampah plastik menjadi barang atau sesuatu yang berguna ya. Jadi tujuannya ego-break adalah apa tujuannya ego-break? Untuk mengurangi sampah plastik ya. Kita ke materi ego-break. Disimak baik-baik ya. Untuk lebih jelas, Bu Guru uraikan ya. Jadi ego-break merupakan istilah yang digunakan untuk menambah hasil pengolahan sampah plastik menjadi sebuah benda. Kata ego-break berasal dari kata ego yang berarti lingkungan dan break berarti bata, yang jika dijadikan satu artinya secara umum menjadi sebuah bata yang meramah lingkungan. Disebut bata karena didapat dari alternatif bagi bata yang konvensional dalam mendirikan bangunan. Jadi ego-break adalah botol plastik yang diisi padat dengan sampah atau limbah
yang non biologis ya. Selanjutnya tujuan daripada eco-break yaitu untuk mengurangi sampah. Terus yang kedua pemanfaatan ulang sampah. Yang ketiga mengurangi jejak karbon. Yang keempat meningkatkan kesadaran lingkungan. Yang terakhir adalah membangun komunitas. Cara pembuatan eco-break. Yang pertama, bahan yang diperlukan itu adalah botol plastik. Terus ada sampah plastik yang harus dicuci bersih, kemudian dijemur, kemudian digunting. Setelah digunting kecil-kecil dimasukkan ke dalam sebuah botol. Jadi alat-alat yang diperlukan untuk membuat eco-break adalah gunting, lap, baskom tempat mencuci, serta nampan atau niru untuk menjemur bahan-bahan yang sudah dicuci ya. Terus selanjutnya langkah-langkah persiapan eco-break. Untuk persiapan pembuatan eco-break, sampah plastik dikumpulkan. Setelah dikumpulkan dicuci bersih. Setelah dicuci bersih dilap, kemudian dijemur. Setelah itu, setelah betul-betul kering sampah plastik itu baru dimasukkan ke dalam botol agar botol itu bisa padat. Kemudian dipakai alat kayu kecil boleh, stik boleh yang berupa tongkat untuk mendorong potongan-potongan sampah tersebut ke dalam sebuah botol sehingga botol yang diisi itu sampai padat, baru kemudian disusun kembali menjadi sebuah bentuk yang diinginkan ya. Nah setelah dipadatkan kemudian botol itu ditutup. Jadi botol yang diisi sampah tersebut biar tidak tumpah, kemudian ditutup. Penggunaan eco-break adalah sebagai bahan bangunan, kemudian menjadi proyek komunitas. Setelah itu menjadi edukasi lingkungan. Edukasi lingkungan itu adalah pembelajaran untuk lingkungan. Nah kesimpulannya, eco-break adalah inovasi sederhana yang bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan serta untuk mengurangi limbah plastik dan membuat bumi atau lingkungan itu menjadi bebas dari sampah plastik. Itu sekilas materi mengenai pengertian dan langkah-langkah eco-break. Ada yang bertanya? Ya? Tahapan eco-break. Jadi pembuatan eco-break pertama sampah itu dipilah dan dipilih ya. Jadi sampah mana yang sampah non organik sama sampah yang organik. Jadi yang dijadikan eco-break itu adalah sampah yang non organik ya. Jadi sampah yang asalnya dari sampah plastik. Kemudian sampah itu dicuci. Setelah sampah itu dicuci, dikeringkan. Cara mengeringkannya bisa dijemur, bisa juga dilap. Setelah sampah itu dicuci, dilap, dikeringkan, kemudian digunting kecil-kecil. Setelah digunting kecil, dimasukkan ke dalam botol. Untuk memadatkan dalam botol itu harus ada memakai stik ya, memakai. Tidak bisa kan kita masukkan pakai tangan begitu aja. Harus kita pakai stik atau pakai kayu. Setelah itu, setelah padat, barulah ditutup. Bu guru kasih LKPD ya, kalian mengerjakan tugas. Nanti setelah mengerjakan tugas ada yang harus dipresentasikan ya. Bu guru bagi menjadi 4 kelompok saja ya. Jadi masing-masing baris 4.
menjadi satu kelompok. Yang baru pertama kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan didiskusikan. Di sana ada 4 yang harus dijawab. Yang pertama, bagaimana cara menanggulangi sampah? Yang kedua, apa itu eco-break? Yang ketiga, apa saja yang dibutuhkan untuk membuat eco-break? Yang kelima, karya apa saja yang dihasilkan dari eco-break? Silakan dijawab, didiskusikan bersama kelompoknya. Anak-anak silakan secepatnya waktunya mau habis, nanti setelah itu kalian presentasi. Sudah selesai? Kalau sudah kita presentasi. Kelompok mana yang siap untuk presentasi pertama? Kelompok 2 silakan maju. Ini ada yang bener. Jadi. Nah, aku Silakan dibaca. Pertama, bagaimana cara menanggulangi sampah? Cara menanggulangi sampah adalah dengan cara memanfaatkan sampah dengan maksimal dan mengolah sampah menjadi benda-benda atau barang-barang yang bisa dimanfaatkan. Terus yang soal berikutnya, Apa itu eco-break? 2. Eco-break adalah solusi kreatif dan ramah lingkungan untuk mengatasi masalah limbah plastik. 3. Apa saja yang kita butuhkan untuk membuat eco-break? 1. Botol plastik bekas. 2. Sampah plastik yang sudah bersih dan kering. 3. Tongkat atau alat untuk memadamkan dan memastikan sampah dalam botol. 4. Titik. 5. Lap. 6. Baskom untuk mencuci sampah. 7. Nandan untuk menjemur. 4. Apa saja yang dapat dihasilkan dari eco-break? 8. Lagi ya, aku lebih penting. 3. Meja. 4. 5. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada yang mau memberikan tanggapan, ada yang bertanya, silakan. Bagaimana cara membuat eco-break? Cara membuatnya adalah pertama, mencari botol plastik. 2. Mencari sampah. 3. Mencuci sampah sampai bersih dan kering. 4. Menggunting sampah kecil-kecil. 5. Memasukkan sampah ke dalam botol. 6. Menyusun sampah. 7. Setelah sudah selesai ditutup. Yang lain ada yang bertanya lagi? Ada yang memberikan tanggapan? Bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat eco-break? Bahannya 1. Botol plastik bekas. 2. Sampah plastik. 3. Tongkat atau alat untuk memadamkan. 4. Gunting. 5. Lap. 6. Baskom mencuci sampah. Gimana? Bisa diterima? Tidak ada lagi yang bertanya? Ada, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Sudah dari tadi yang sudah dipaparkan sama teman kalian, Bu Guru simpulkan ya bahwa eco-break adalah mengolah bahan sampah plastik untuk menjadi benda-benda yang bisa dimanfaatkan. Terus untuk menanggulangi sampah plastik, kita harus memanfaatkan sampah plastik itu menjadi benda-benda yang berguna untuk dimanfaatkan, seperti pembuatan diklik yang tadi sudah disebutkan, pembuatan kursi, meja, atau juga untuk dibuat menjadi apa namanya, di dalam, kalau kita membuat taman ya, untuk menjadi pagar-pagar juga di bawah untuk di taman itu juga bisa ya.